Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat kakak-kakak yang sedang mendengarkan cerita aku hari ini, dimanapun kalian sedang berada. Kalian yang sedang berkendara, semoga kalian hati-hati dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Dan buat kakak-kakak yang sedang menikmati waktu liburnya ataupun sedang mengurung diri di kamar, semoga waktu kalian membawakan hal-hal baru buat diri kalian. Perkenalkan, aku Igit yang akan menemani kalian di podcast berharga di episode pertama ini. Aku akan membawakan cerita yang berjudul Senang Tiba-Tiba Sendu. Nah, semoga kalian bisa suka dengan apa yang aku ceritakan dan stay tune ya. Seperti anak pada umumnya, setiap sore aku dan teman-temanku bermain layangan di lapangan yang sangat luas, yaitu lapangan bola. Langit biru sore itu dihiasi dengan warna-warni dengan berbagai bentuk layangan. Aku sangat senang karena ini hal baru dan menyenangkan untuk aku lakukan. Kami berlomba-lomba untuk saling tinggi layangannya. Karena terlalu terlalut dengan hal itu, layanganku putus. Aku berlari sekencang-kencangnya mengejar layangku. Aku menginjak salah satu lubang kecil yang ada di lapangan itu dan aku terjatuh. Dan layangnya pun jatuh jauh dan hilang aku lihat. Yang paling membuatku sedih bukan hanya layangku putus, tapi teman-temanku justru dengan senang menertawakanku. Dalam hatiku, sial, sakitnya bertubi-tubi. Menurut kalian, dari cerita ini apa yang kamu tangkap? Teman-teman, walaupun cerita ini dikarang dan sangat singkat, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering melihat, mendengar, bahkan kita yang mengalami loh, seperti hal yang barusan diceritain. Biasanya kita sering melihat ataupun mengalami hal ini di saat kita membutuhkan orang lain, tapi justru disepelekan. Banyak orang mengatakan, atau di beberapa kesempatan, pepatah yang sangat terkenal, yang sering kita dengar di setiap kesempatan, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, terkadang kita sering tidak sadar ataupun kita sering salah paham ataupun salah menempatkan makna dari kata-kata tersebut dalam hidup. Memang benar kan kalau misalnya manusia yang baik adalah memberikan manfaat yang baik bagi orang lain. Dan kita sangat senang melakukannya tanpa mikir-mikir. Karena kita sibuk untuk bermanfaat bagi orang lain, berusaha membuat orang lain senang, ataupun kita melakukan apapun yang baik untuk orang lain. Kita justru melupakan gimana perasaan dan bagaimana kita mempersiapkan untuk masa depan diri sendiri. Bahkan kita tidak memikirkan apa-apa untuk diri sendiri. Nah, suatu ketika kamu mengalami hal buruk dan merasa membutuhkan bantuan orang. Alih-alih bantuan yang kamu dapat, malah alasan-alasan tidak bisa yang kamu terima, bahkan kata-kata yang menyakitkan. Aneh dan gilanya lagi, yang kita lakukan justru kita merasa tidak enakan. Kita yang meminta maaf karena merasa mengganggu orang itu. Padahal kan kita nggak salah meminta bantuan dari orang lain. Tambah miris lagi, hal ini dilakukan berulang-ulang dan kita sendiri merasa stres karena kita terjebak dalam kita tidak bisa meminta bantuan dari orang lain. Kalau kamu gitu nggak? Kalau nggak, ya bagus. Tapi aku rasa semua orang sudah pasti melakukan hal ini. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal ini berulang-ulang dan terus-menerus, kita akan merasa terjebak dan tidak akan bisa pernah keluar daripada fase ini. Nih, aku kasih tahu apa dampak buruknya. Dampak buruk yang pertama yaitu ingat-ingat kebaikan yang udah dilakukan, atau yang biasa kita sering lakukan yaitu mengingat-ingat kebaikan kita yang udah kita lakuin kepada orang lain. Karena kita udah kecewa kan, kita udah bantuin dia, tapi pas kita butuh bantuan dia nggak bantuin balik. Nah, pasti hal yang pertama yang terlintas di pikiran kamu adalah, padahal aku udah nolong kamu loh, tapi kok kamu nggak melakukan hal yang sama untuk aku. Kamu yang awalnya ikhlas, jadi kamu nggak sudi lagi dan kamu justru marah karena kamu berharap dia melakukan hal yang sama. Nah, hal ini kan kalau misalnya kita terus berulang-ulang melakukannya, bukan hanya merugikan orang lain yang ada di sekitar kita, tapi ini akan merugikan diri sendiri, yang dimana kita akan rugi tentang prinsip hidup kita yang berkurang dan juga harga diri kita yang runtuh seketika, dan akan dicap tentunya sebagai orang yang gak baik karena kita adalah orang-orang yang suka mengungkit kebaikan, dan yaitu tentunya hal yang gak baik.
Dampak buruk yang kedua yaitu kita merasa diri kita yang paling dibutuhkan. Nah, poin 2 ini menyatakan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dan kita selalu ada di setiap kisah hidup orang lain karena kita sudah memberikan bantuan. Jatuhnya kan kalau kita selalu merasa kayak gini, kita akan menjadi orang yang merasa paling hebat ataupun kita dianggap sombong karena kita merasa semuanya bisa kita lakukan dalam kehidupan orang lain. Ini tuh jadi pandangan buruk kepada diri sendiri dari orang lain karena kita bisa-bisa merendahkan orang lain ketika kita melakukan poin kedua ini. Dampak buruk yang ketiga yaitu kita menjadi manusia yang tidak bisa mengatakan tidak kepada kemauan orang lain. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, justru itu menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik, walaupun tidak semuanya seperti itu. Nah, hal ini kenapa bisa menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik? Karena terkadang orang-orang akan memanfaatkan kebaikan kita untuk melakukan apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka senang. Mungkin kita pernah menolak, tapi lagi-lagi kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena kita dipuji, kita dirayu untuk melakukannya, dan pada akhirnya ya udah kita terima. Pas kita sudah menjalani, justru kita stres parah karena kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan dan lagi-lagi kita terjebak dengan rasa bersalah. Mau keluar susah atau mau meninggalkan susah atau ya kita terjebak bingung kita harus melakukan apa. Nah, itu dia 3 dampak buruk yang mewakili dari sekian banyak dampak buruk yang akan kamu terima kalau misalnya kamu masih melakukan hal itu terus-menerus, yaitu membahagiakan semua orang dan kamu sering membantu orang lain tapi kamu tidak bisa mendapatkan bantuan hal yang sama atas permasalahan kamu. Ini akan membuat kamu semakin terjebak dalam keterpurukan atau kekecewaan yang kamu terima setiap saat. Kalau kamu pernah melakukannya atau kamu pernah mengalami hal ini, pengalaman kamu gimana? Dari penyampaian aku tadi, bukan berarti aku nyuruh kamu buat jahat terhadap orang lain. Tapi, ada pesan yang aku mau sampaikan. Semakin kita melakukannya, yang hal itu terus-menerus, semakin kita terjebak dan terlarut dalam masalah yang sama. Ya, paling-paling ya kita mengurangi kadar kebaikan kita terhadap orang yang sama melakukannya. Yang dimana ketika kita minta bantuan, orang itu tidak melakukan hal yang sama, ya sudah, kita mengurangi kebaikan kita untuk dia. Bukan berarti kita tidak baik kepada dia, justru kita perlu mendapatkan hak kita juga kan. Kamu jangan pernah menyesal ketika kamu melakukan hal yang baik kepada orang lain. Hal yang kamu lakukan itu untuk bermanfaat atau hal yang baik kamu lakukan itu udah bagus. Tapi alangkah lebih baiknya kan kalau kita semua atau kita semua orang menerapkan konsep yang sama, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Karena kita sudah melakukannya, berikan saja dengan ikhlas dan kita juga harus melakukannya dengan penuh kasih. Karena kalau misalnya kita melakukannya dengan senang hati, tanpa memikirkan imbalan apa yang kita terima, itu kita akan mendapatkan lebih baik daripada hal yang kita berikan kepada orang lain. Kenapa pesan itu yang aku mau sampaikan kepada kalian? Itulah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk melegakan hati yang terluka. Apa kamu mau membiarkan diri kamu terus-terus terjebak? Kamu harus sadar bahwa aku, kamu, dan kita berharga. Nah, kita udah sampai di penghujung cerita kita pada kali ini. Aku mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita tentang senang tiba-tiba sendu. Semoga apa yang sudah aku bagikan kepada kalian bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi ataupun kalian jadikan untuk pelajaran buat kalian, boleh dan sangat-sangat boleh. Kalau kalian punya cerita apa? Kalian boleh jawab dan tulis di kolom komen, oke? Sebelum aku menutup ceritaku hari ini, aku mau membagikan satu quotes yang diberikan atau yang dikemukakan oleh seseorang yang terkenal, yaitu Donald Glover yang katanya, yang terburuk adalah ketika kita merasa diri kita ini tidak berharga.